siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Purworejo Ibu Haja Widyasuti Sarjana Hukum, yang kami hormati PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto MSc beserta rombongan. Acara kunjungan kerja PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka penambahan areal tanam PAT Kabupaten Purworejo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد الحامدين حمد الذاكرين حمد الوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما مباركا فيه نافعا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, pada kesempatan ini, pada saat ini kami berkumpul di sini dalam rangka menyambut kunjungan kerja PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka penambahan areal tanam PAT Kabupaten Purworejo. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini pertemuan yang membawa keberkahan kepada kami, pertemuan yang membawa kemanfaatan kepada kami, kepada warga desa Telangu, kepada Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah ya Allah rizki kepada kami, rizki yang halal dan tayyiban, rizki yang menjadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur, rizki yang menjadikan sarana bagi kami untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rezeki yang menjadikan kebaikan, membawa kebaikan kepada kami, keluarga kami, dunia kami, agama kami dan akhirat kami. Ya Allah, Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir lana kulla asir, fa inna taysir al-asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, mahdajnahu ilayka kathir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. سلمنا من عذاب السعير وادخلنا الجنة على السرير وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القبول والجبال المسكون بالسر الفاتحة. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pada kesempatan ini bisa hadir bersama kita semua PLT Sekretaris Jenderal Kementerian RI Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto atau Rawuhnya Sugeng Rawuh di Purworejo. Bapak, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purworejo kami mengucapkan selamat datang kepada PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto MSI beserta rombongan semua yang hadir. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita semua berkewajiban untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan akan tercapai apabila sarana pertanian yang digunakan cukup memadai, efisien dan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang tampil, berkemauan keras serta memahami teknologi informasi. Program perluasan area tanam atau PAT dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam upaya menghadapi perubahan iklim
dilakukan dengan percepatan tanam menggunakan alat sintan. Program tersebut bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kodim 0708 Purworejo. Purworejo mempunyai target PAT sebesar 668 hektar di 12 kecamatan. Untuk mewujudkan hal itu diberikan bantuan kepada kelompok tani yang mempunyai lahan pada hujan yang berpotensi menambah areal tanam padi, sehingga diharapkan dapat menaikkan indeks pertanaman atau IP dari lahan IP 100 bisa menjadi lahan dengan IP 200 bahkan IP 300. Sebelum saya akhiri, terkhusus sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak semua dari Kementerian. Ini manfaat sekali untuk pertanian yang memang sudah lama dinanti oleh masyarakat yang tadinya membeli atau menggali tanah, ada pipanya, ada yang lain-lainnya secara mandiri. Setelah ada Didi bareng-bareng dengan anggaran ada yang di desa, dengan bantuan saya titik dimulai monggo yang lebih tahu dulu dari Kecamatan Butuh. Itu yang bisa sampaikan selatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya akan membacakan pantun untuk tamu-tamu kita semua dari Jakarta. Burung merpati burung dara, makan jagung di atas tampah. Tampah itu nek dari sana nggak tahu Jakarta apa. Para petani hidup sejahtera, hasil panen selalu melimpah. Demikianlah beberapa yang bisa saya sampaikan, terkhusus saya atas nama yang dituakan Kabupaten Purworejo. Terima kasih sekali kehadiran dengan semua, karena tidak semua kabupaten kota dihadiri langsung, karena beliau tanggung jawab untuk Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Ada lebihnya termasuk penerimaan dan mungkin apapun yang kita sajikan pasti banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk semuanya. Kami Kodim 0708 Purworejo sesuai dengan perintah dari komando atas dilibatkan dalam kegiatan pendampingan program perluasan areal tanam tahun 2024 ini sesuai dengan MOU antara Kementerian Pertanian dengan Bapak Panglima TNI beberapa waktu yang lalu. Melalui babinsa kami melaksanakan pendampingan untuk memastikan pengolahan lahan dan urbanisasi berjalan lancar tanpa kendala. Ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendorong serta mendukung program ketahanan pangan nasional. TNI selalu siap membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Salah satu bentuk pendampingan adalah dengan terjun langsung ke lokasi urbanisasi serta pendampingan pada petani di wilayah binaan. Dan dengan dukungan dan bimbingan yang diberikan diharapkan menggunakan penggunaan pompa air ini dapat meningkatkan pengairan dengan optimal pada lahan pertanian guna mendukung tercukupnya air serta peningkatan produksi hasil pertanian khususnya di Kabupaten Purworejo. Nah, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Purworejo. Terima kasih Bu hadir di sini. Ini apresiasi untuk Kabupaten Purworejo. Kenapa saya katakan apresiasi? Karena dari seluruh pompa yang
dialokasikan untuk Purworejo 100% sudah terdistribusikan dan sudah tepuk tangan. Ini satu-satunya kabupaten nih yang termanfaatkan semuanya Purworejo. Jadi nggak ada salahnya disebut Purworejo ya. Purworejo itu ada maknanya Bu ya. Selalu terdepan untuk kemajuan. Betul apa enggak? Kira-kira begitulah. Salah-salah sedikit kira-kira dimaafkan Pak ya. Tapi kan maknanya terdepan untuk satu kemajuan. Walaupun dijuluki sebagai kota pensiun, tapi nggak apa-apa. Emang tempatnya rejo, adem, ayem, aduh, enak sekali saya masuk ke Purworejo itu. Tadi saya bilang sama ajudan saya, kayaknya enak sekali ya tinggal di sini ya, nggak ada macet, udaranya enak, ya kan, makanannya juga enak-enak, enak banget, nggak kayak di Jakarta saya bilang. Baik, tentunya yang saya hormati Pak Komandan Kodim, makasih Pak atas kehadirannya, Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Purworejo, para penanggung jawab Satgas Antisipasi Darurat Pangan Kabupaten Jawa Tengah, terus Camat Butuh, makasih Bu hadir, Pak Komandan Rayon Militer Butuh, ada ya? Oh, ada, makasih Pak Kapolsek Butuh, Ibu Kepala Desa Dlangu. Nah, wah ini yang menyediakan gawat ireng. Jadi datang pertama langsung disuguhi gawat ireng yang terkenal di mana-mana, luar biasa. Tepuk tangan yang dibuat Ibu Kepala Desa ini. Babinsa Desa Dlangu, Babin Kamtibnas Desa Dlangu, koordinator penyuluh di 12 kecamatan di Kabupaten Purworejo, Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Butuh, penyuluh pertanian, para petani dan hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berkumpul di sini dalam rangka percepatan penambahan areal tanam untuk mengantisipasi kondisi darurat pangan. Ibu Bupati, Pak Komandan Kodim yang saya hormati, jadi begini, kenapa sih kok ada istilah darurat pangan? Memang untuk kabupaten seperti Purworejo yang selalu surplus beras, ini nggak terasa yang namanya darurat pangan, nggak terasa. Tapi secara nasional Bapak Ibu semuanya, kondisi darurat pangan itu nyata. Kondisi darurat pangan itu nyata. Saat ini Bapak Ibu semuanya, ada 59 negara yang terancam kelaparan. Dan ada 900, hampir 1 miliar penduduk dunia, tepatnya kurang lebih 970 juta penduduk dunia itu terancam kelaparan. Kenapa? Akibat dari El Nino berkepanjangan tahun 2023 yang kita rasakan di sini apa? Musim tanam mundur. Betul apa tidak? Kita mengalami kekeringan, musim tanam mundur, kondisi pangan berbahaya. Kita terpaksa di bulan November Desember kemarin mengimpor beras kurang lebih sekitar 3-3,5 juta ton. Ada orang mengaitkan mengimpor beras itu karena politik, bukan. Gak ada hubungannya dengan politik. Karena memang situasi kondisinya saat itu. Gak bisa dibayangkan. Kita menghadapi pemilu Februari. Kita menghadapi El Nino berkepanjangan. Kira-kira kalau pangan kurang, apa yang akan terjadi? Chaos. Betul atau tidak? Chaos yang akan terjadi. Impor terpaksa dilakukan oleh pemerintah. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kondisi ini terus berlanjut, apakah kita mau terus mengimpor? Apakah kita mau terus impor beras? Kira-kira kalau kita impor, yang rugi siapa? Petani yang rugi, kita semua dirugikan. Nah permasalahannya lagi Bapak Ibu semuanya,
Ini permasalahannya lagi. Sekarang dengan kondisi darurat pangan yang ada sekarang, mengimpor beras pun nggak gampang. Belum tentu negara-negara yang biasa mengekspor beras seperti Vietnam maupun Thailand, belum tentu mereka mau melepaskan berasnya, karena mereka juga menjaga ketahanan pangan. Belum lama ini Ibu Bupati, Pak Menteri berkunjung ke Vietnam bulan lalu kalau tidak salah. Ya, salah satunya berkomunikasi dengan pemerintah Vietnam terkait dengan ketersediaan beras di sana. Berasnya nggak ono pun nggak lebih dari 300.000 ton. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Apa makna dari ini semuanya? Kita punya uang pun untuk beli beras di luar sekarang, berasnya juga nggak ada. Dan pertanyaannya, terus kita mau makan pakai apa? Nggak ada pilihan lain. Kita harus berusaha untuk memenuhi pangan kita sendiri. Nggak ada pilihan lain. Caranya seperti apa caranya? Pak, gimana produktivitas mau dinaikkan, gimana produksi mau naik? Kalau pupuk sulit, betul apa betul? Pupuknya sulit Pak. Tahun 2023 untuk mendapatkan subsidi pupuk, wah, uangnya pol. Oke? Itu sudah diketahui betul oleh pemerintah. Dalam kondisi keuangan negara yang memang tidak baik-baik saja juga, Menteri Pertanian mendekati Pak Presiden, kalau subsidi pupuk ini hanya dikasih separuh Pak, kita nggak mungkin bisa mencapai ketahanan pangan. Presiden setuju, alhamdulillah sekarang subsidi sudah ditambahkan dari sebelumnya hanya 4,73 juta ton, sekarang dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Tepuk tangan dong. Itu untuk Bapak Ibu semua. Ditambah itu. Total anggarannya yang ditambahkan untuk itu 28 triliun Bapak Ibu semua. Para petani boleh ngambil pupuk cukup dengan KTP saja selama tercatat KTP-nya di RDKK. Selama tercatat di RDKK cukup menggunakan KTP saja. Ya. Dan subsidi pupuk bukan hanya untuk satu musim tanam. Musim tanam kedua boleh, musim tanam ketiga juga boleh. Jadi pertama, pupuk, semua regulasi tentang pupuk yang ada di pemerintah pusat sudah diperbaiki semua, sudah direvisi semua oleh pemerintah, oleh Menteri Pertanian dengan waktu yang cepat. Alhamdulillah regulasinya sudah siap semuanya, tinggal eksekusinya di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, benihnya bagaimana? Pak Menteri Pertanian dengan anggaran Kementerian Pertanian yang sangat terbatas, Bapak Ibu semuanya, melakukan refocusing besar-besaran anggaran. Anggaran-anggaran yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri yang nggak terlalu penting, rapat-rapat yang nggak terlalu penting, dipangkasin semua, dialihkan untuk memenuhi benih. Refocusing anggaran untuk benih, langsung perintahnya Menteri Pertanian seperti itu. Insya Allah benih tersedia, dan kalau memang kurang pun kita akan melakukan refocusing lagi untuk menambah benih kalau memang tidak tersedia. Yang ketiga, apa permasalahan yang ketiga? Pak, ini petani mengeluhkan tentang air. Mau tanam, airnya nggak ada. Mau tanam, airnya nggak ada. Pompa nggak cukup banyak. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri?
langsung dilakukan refocusing anggaran lagi di awal tahun 2024 khusus untuk membeli ribuan unit pompa air. Udah dihitung Bapak Ibu semuanya, ternyata pompanya masih kurang Pak. Perlu tambahkan lagi, mengusulkan lagi melalui ABT atau anggaran biaya tambahan untuk pompa, dan alhamdulillah disetujui. Ribuan pompa lagi nanti disiapkan selama sumber airnya ada. Kalau sumber airnya nggak ada, opo sih ngarep dipompa, ya kan? Nah. Ada lagi Bapak Ibu semuanya, Pak, pompa saja nggak cukup, pompa ini perlu bahan bakar, perlu BBM, betul apa betul? Ini sedang diupayakan, ya, sedang diupayakan, sudah dapat lampu hijau, sedang kita perjuangkan untuk biaya operasional pompa, sedang diupayakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa disetujui sehingga untuk bahan bakar pompa sudah juga bisa disiapkan oleh pemerintah. Ya kan? Nah sekarang kurang apa kan? Pemerintah sudah sedemikian rupa, kita bekerja seluruh eselon 1 di Kementerian Pertanian, Ibu Bupati, Pak Dandim, kami semua jajaran Kementerian Pertanian ini tidak ada kata libur. Sabtu Minggu pun kami semua terjun ke lapangan. Seluruh pejabat eselon 1, biasanya saya sebagai PLT Sekjen ini nggak pernah Pak ngurusin yang beginian. PLT Sekjen itu ibaratnya ibu kalau di rumah itu apa, ibu rumah tangga ya Bu ya, ngurusin anak cucu biasanya. Jadi yang ngurusin anak cucu itu ya nggak kemana-mana, tapi atas perintahnya Pak Menteri, tidak, Pak Sekjen juga harus turun ke lapangan. Saya bersama jajaran saya terpaksa kita juga harus turun ke lapangan untuk mengawal sejauh mana dari pelaksanaan penanganan darurat pangan ini betul-betul diimplementasikan oleh masyarakat. Terjun semuanya. Tidak ada satupun eselon 1 yang tinggal di rumah, tidak ada. Semuanya terjun. Eselon 1, eselon 2. Setiap hari Bapak Ibu semuanya ya tahu, untuk informasi Bu Bupati, setiap hari Pak Menteri mau monitor semua ini nih jajaran-jajaran ini Bu, Korea ini. Coba buka bos, jam berapa Pak Menteri kalau mau monitor kita semua? Jam 3 pagi. Beliau habis sholat tahajud Bu, langsung mohon laporannya semuanya. Jam 3 pagi ya, seluruh eselon 1, eselon 2, eselon 3 jam 3 pagi sudah diminta laporannya setiap hari. Kemarin katanya Pak Aster Pangdam, wah ini kok lebih militer dari militer ya. Tapi memang kenyataannya, karena kita menghadapi situasi darurat pangan. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, ya, kalau ini kita tidak lakukan, terpaksa kita akan mengimpor lagi beras bisa mencapai 7 juta ton. Kenapa? Setiap bulan Bapak Ibu semuanya, untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap bulan itu butuh minimal 1 juta hektar tertanam. Artinya kalau bulan Juli ini tertanam 1 juta hektar secara nasional, ya, itu memenuhi untuk bulan September, Oktober tahun 2024. Demikian juga kalau
bulan Agustus terpenuhi 1 juta hektar, itu akan memenuhi untuk bulan Oktober November tahun 2000. Sama halnya dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu minimal harus tertanam untuk memenuhi kebutuhan Jawa Tengah sendiri. Minimal harus tertanam 80.000 hektar setiap bulan. Minimal. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya Jawa Tengah, Jawa Tengah ini provinsi yang selalu memberikan sumbangan beras secara nasional kurang lebih 18%. Ya, 18% kebutuhan beras nasional itu dipenuhi oleh Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Ya, saya percaya Kabupaten Purworejo pasti ada di dalamnya. Setiap tahun itu Jawa Tengah kurang lebih surplusnya hampir 2 juta ton. Yang ini berkontribusi untuk memenuhi daerah-daerah provinsi-provinsi lain yang defisit. Memang kontribusi terbesar dari provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, memang yang terbesar itu memang dari Jawa Tengah, Bapak Ibu semua. Walaupun yang kemarin Ibu Bupati, Pak Dandim, ya, laporan dari Dinas Pertanian di Jawa Tengah ini alih fungsi lahannya juga besar. Kemarin saya dapat laporan alih fungsi lahannya itu di tahun 2019 sampai 2023 itu mencapai 62.000 hektar. Alih fungsi lahan sawahnya besar sekali. Selama 5 tahun itu hampir 62.000 hektar. LTT itu sama dengan, ini rumusnya ya, sama dengan yang reguler plus PAT plus padi gogo plus ada di sini oplah namanya. Ini rumusnya. Hanya saja khusus untuk Jawa Tengah tidak ada yang namanya oplah. Yang ada reguler, PAT, padi gogo itu sama dengan LTT-nya. Ya. Kenapa saya mensosialisasikan ini? Setiap kabupaten yang saya kunjungi selalu saya sosialisasikan, selalu saya sempatkan untuk menjelaskan hal ini supaya petugas penginput data tidak bingung. Mohon izin Ibu Bupati, saya harus menjelaskan hal teknis seperti ini, ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi begini, saya mencoba mengilustrasikan secara sederhana, ya. Jadi PAT kita adalah ini ada di lahan sawah tada hujan. Ya, sekali lagi, PAT-nya ada di lahan sawah tada hujan yang IP-nya itu kurang dari 2. Ya, Pak, kalau lahan irigasi IP-nya kurang dari 2 boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak masuk di PAT. Masuknya itu ada di reguler. Kalau kategorinya adalah lahan irigasi. Paham semuanya? Oke ya, clear ya. Lahan PAT itu adalah untuk lahan sawah tada hujan yang IP-nya kurang dari 2. Nah, definisi ini harus dipegang. Oke, sekarang begini. Ini ada lahan tada hujan, ada 100 hektar. Ya. IP existing adalah 0,6.
Coba saya minta ada satu orang penyuluh bisa maju ke depan, ada? IP existing 0,6. Ini dengan adanya pompa kita jadikan IP-nya menjadi 1,6. Ya, pertanyaannya sekarang, regulernya berapa? PAT-nya berapa? Kenapa dong, Jan? Ini regulernya berapa, Pak? Regulernya 60 hektar, PAT-nya 100 hektar. Regulernya adalah 60 hektar, PAT-nya adalah 100 hektar. Tepuk tangan. Oke, sekarang kasus nomor 2. Kalau IP existingnya satu menjadi 2, berapa reguler, berapa PAT? Reguler 100 hektar, PAT 100 hektar. Oke, berarti regulernya 100 hektar, PAT-nya 100 hektar. Oke. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Kalau IP existingnya adalah, kalau sesuai definisi ini kan kurang dari 2. Di sini sudah 1,6. Ya, lahan tak ada hujan, masukkan di sini PAT. Oke. Terus kita naikkan ini menjadi 2,8. Regulernya berapa? Regulernya 160 hektar. Regulernya berapa? 160 hektar. Benar apa salah? Bu, wong lahane ngono 100 hektar. Lho kok PAT-ne ekor reguler kok jadi 160 hektar? Oh sawai. Nah, 2 musim. Ya. Oke, 2 musim. Jadi di sini MT1 ini masuk reguler adalah 100 hektar. MT ini 1, ini MT2 60. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang PAT-nya berapa? PAT-nya 120 hektar. 40 MT2 40 hektar, MT3 80 hektar. Nah, tepuk tangan. Ya. Jadi ini masuk di MT2 ya. MT2-nya 40 hektar. MT tiganya 80 hektar. adalah 80. Nah, ini saya ingin sampaikan supaya tidak terjadi kebingungan. Kenapa ini penting, Bu Bupati, Pak Dandim? Kami pun di Kementerian Pertanian terkait dengan pompa ini, pengajuan anggaran pompa ini, kami pun diperiksa oleh BPK. Yang dikhawatirkan itu adalah seolah-olah tidak ada uang sudah digelontorkan segini banyak, tapi tidak ada realisasi apa-apa. Karena ini menyangkut akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini ya mulai dari bagaimana kita menginput data di sini supaya jangan salah. Jika ingin bahagia 1 jam, pergilah minum teh, pergilah minum kopi. Ya. Terus pertanyaannya, jika ingin bahagia 1 hari, mainlah layang-layang. Jika ingin bahagia 1 hari, mainlah layang-layang.
Jika ingin bahagia 1 minggu, kira-kira apa jika ingin bahagia 1 minggu? Jika ingin bahagia 1 minggu, kalau menurut dinasti Qing itu, buatlah lukisan. Ya, kalau kita berbuat lukisan itu kita bahagia 1 minggu. Selanjutnya, maaf Bupati, jika ingin bahagia 1 bulan, oh ini pasti banyak sorakan ini. Kawin lagi. Wah, dan tepuk tangan setuju dulu. Jika ingin bahagia 1 bulan, katanya kawin lagi. Jika ingin bahagia 1 tahun, tanamlah pohon. Dan terakhir, jika ingin bahagia selamanya, jagalah ketahanan pangan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepuknya keras itu ingin bahagia 1 bulan doang. Seluruh aparat pemerintahan, TNI, semua kita bergerak bersama-sama menjaga ketahanan pangan. Karena apapun yang kita miliki sekarang, kalau pangan sekuat apapun, ya sekuat apapun pertahanan kita, kalau pangan tidak tersedia, goncang, pasti goncang. Ini yang sekarang sedang dikejar oleh pemerintah. Kita bersama-sama, semuanya bersama-sama, nanti dengan jajaran TNI, dengan jajaran kita semua menjaga lapangan. Iya betul, jadi kita lihat di data yang ada, maksudnya begini, jadi pompa yang dialokasikan untuk kabupaten, yang dimaksud dengan terrealisasi adalah semua pompa yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo semuanya termanfaatkan, tidak ada yang idle, tidak ada yang diem, semuanya termanfaatkan untuk mengairi ransau. Makanya itu PAT-nya pun di sini cukup tinggi, ya PAT-nya di sini cukup tinggi. Nah, harapannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa dorong lagi, tentunya pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih khusus. Oke. Ada berapa alat Pak? Banyak. Ya, yang tahap pertama ada 115 ya, itu sudah termanfaatkan semua ya. Nah, ini akan ada tambahan lagi. Tadi diskusi di lapangan, kalau memang masih ada yang membutuhkan lagi Kabupaten Purworejo dengan sumber air yang masih segitu banyaknya dari pembuangan dari wadah selintang, itu kan masih airnya daripada sekarang ini, daripada air dibuang ke laut coba. Sayang nggak? Ngapain kan kalau bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah, kita airi itu sawah. Ya kalau memang nggak ada itu, kita siapkan pompanya diangkat daripada dibuang-buang ke laut. Ini ya, ini kita akan kelihatan seperti apa pergerakan-pergerakan yang ada, dan ini yang kita harapkan menjadi satu barometer untuk kabupaten-kabupaten yang lain bisa mencoba apa itu. Targetnya hanya untuk MT1 dan MT2 saja. Kalau bisa MT3 bagus. Ya kalau bisa sampai ke MT3. Yang paling penting bukan hanya MT1, MT2. Yang paling penting ini harus menjadi satu sistem yang permanen. Itu yang paling penting. Ya percuma kalau nggak jadi sistem yang permanen, akhirnya apa? Kembali lagi kan? Hanya satu kali lagi. Tapi ini harapannya ini menjadi satu sistem yang permanen. Ya. Yang tadinya hanya setahun bisa nanam sekali, ini harapannya ke depan dia bisa nanam 2 kali dan seterusnya dia nanam 2 kali minimal 2 kali. Syukur-syukur bisa sampai 3 kali. Nah. Perawatan mesinnya Ya tentunya itu kan diserahkan kepada masyarakat ya, kalau ada kerusakan. Makanya itu dikelola dengan baik. Ya. terakhir Pak, harapannya dengan adanya kolaborasi pemerintah pusat ya dengan TNI. Harapannya ya tentunya kita akan selalu solid, kita akan selalu menjaga ketahanan pangan ini bersama-sama. Jadi apa yang disuarakan dari pusat diimplementasikan, dieksekusi di daerah bersama-sama dengan TNI semuanya.
kita jaga ketahanan pangan ini bersama-sama. Nggak mungkin ketahanan pangan ini dijaga hanya oleh pemerintah pusat tanpa ada peran dari pemerintah daerah maupun dari TNI di lapangan. Kita harus menjaga ketahanan pangan ini bersama-sama. Maksudnya kan tas dulu. Siapa yang mau senang 1 bulan? Itu aja. Kawin lagi. Itu aja. Kawin lagi. Seterusnya ketahanan pangan. Sama kayak musik SC, Wajar, yang berapa ini Maiso wes Tegono 5. Tambah kemo. Baru 4 kali ya. Iki lho aku kayak gini. Satu, dua, tiga.